Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Jadi di sini kita akan mengobrol mengenai hal-hal yang seru tapi juga berisi. Tapi sebelum itu kenalin, nama aku Hasna. Dan aku Lutfi. Dan juga di sini kita kedatangan narasumber kita yang akan membagikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Ada siapa namanya? Aku Kali. Aku Talia. Jadi di sini kita akan membahas mengenai 3 hal penting gitu ya, Lutfi. Karena di sini aktivitas kita banyak menggunakan namanya HP, Sosial media juga. sosial media, Dan lain-lain lah yang Betul. berhubungan dengan internet. Betul banget. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 3 hal, Lutfi. Apa aja tuh, Lutfi? Yang pertama nanti kita bahas tentang UU ITE. Dan yang kedua ada penyalahgunaan data pribadi. Dan yang ketiga, Yang terakhir ada penyalahgunaan AI di masa kini. betul banget. Nah, terus kita nanti langsung aja gitu ya nanya-nanya ke narasumber kita yang udah hadir pada kesempatan kali ini mengenai 3 hal tersebut. Dan yang pertama tadi kita akan membahas Kita bahas pertama UU ITE terlebih dahulu. Nah, UIT itu apa ya kira-kira tuh, kan banyak banget tuh, booming banget tuh di sosial media gitu Iya. kan mengenai UITE gitu. Kira-kira apa sih itu? Jadi ini mungkin aku dulu kali ya Kal. Jadi kalau misalnya kita cari, teman-teman bisa cari di Google Undang-Undang ITE. Nah, ITE ini mengenai informasi dan transaksi elektronik. Biasanya itu yang berhubungan dengan entah itu yang berhubungan dengan internet dan sebagainya. Contohnya itu salah satunya sosial media. Oh, seperti iya. tadi Hasna dan Lutfi sampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin di era digital ini itu ada yang namanya artificial intelligence. Apa itu? Ya, karena itu tuh seperti kecerdasan buatan. Oh. Jadi karena adanya perkembangan teknologi inilah banyak banget yang menyalahgunakannya, sehingga Oke. semua orang tuh perlu mengetahui mengenai undang-undang ITE gitu. Nah, kalau misalnya tadi ditanya penjelasannya, mungkin nanti teman-teman bisa baca di undang-undang ITE tersebut. Di pasal 1 itu ada penjelasannya. Kurang lebih kayak gitu sih Hasna dan Lutfi. Oh, kira-kira yang paling banyak kena tuh apa ya di UITE ya? Kayak contohnya kasusnya apa gitu yang bisa dilaporkan yang kena UITE ini? Kalau masalah UITE paling ya kayak pembobolan rekening, terus Oh, kadang kan di AI juga banyak yang bisa diedit-edit mukanya, benar-benar. dan juga itu kan secara nggak langsung apa ya, kayak nyerang pribadi gitu, personal gitu. Jadi ya gitu, banyak marak terjadi hal-hal kayak gitu. Jadi dengan adanya UITE itu bisa jadi perlindungan buat orang-orang yang sering jadi korban kayak gitu. oh, berarti ini sangat bermanfaat gitu ya buat buat ngejaga data-data kita, terus buat ngejaga kayak misal kita tidak mau kayak disinggung sana sini atau gimana gitu, bisa ya? Iya. Benar banget. Sebenarnya ini kan sering terjadi ya, tapi kita nggak paham nih. Iya, nggak aware nih Oh. tentang UITE ini. Nah, bisa kira-kira pencegahannya biar kita tuh tidak kena UITE tuh gimana ya? Sebenarnya sebelum ke pencegahannya kita perlu tahu juga nih. Tadi kan disebutin kalau ada perlindungan data pribadi. Betul. Nah, di sini ada kaitan juga ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sendiri. Jadi di tahun 2022 kemarin itu udah disahkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi atau yang bisa kita singkat sebagai UPDP. Oh. Jadi oke, cara oke. cegahnya gimana? Ya perlu kita mengedukasi diri kita masing-masing mengenai Undang-Undang PDP dan juga ITE itu sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi nantinya kalau misalnya teman-teman merasa adanya penyalahgunaan data pribadi, teman-teman Iya. bisa melaporkannya seperti itu. Oh, itu berarti nyangkut ke segmen kita yang kedua ya, mengenai penyalahgunaan data pribadi. Mungkin kayak teman-teman yang sering komentar-komentar yang jelek-jelek gitu, mungkin ya di akun orang gitu-gitu, mungkin langsung bisa kena UITE ya kalau dilaporin ya. Berarti bisa kena Oh, ujaran kebencian. Fitnah. Oh, hoax juga ya. Hoax. Ya. apa penyebaran hoax juga tuh? Screenshot chat lalu disebar sembarangan, itu nggak bisa. Berarti nanti kalau misal dapat informasi palsu, berarti jangan langsung disebarin gitu ya. Oh iya, harus diolah dulu ya, berarti dia nggak kena UITE ya. Jadi itu disaring sebelum di sharing. Oh, benar banget tuh. Bagus banget, di sharing sebelum disaring sebelum di sharing gitu. Terus yang kedua nih, penyalahgunaan data pribadi gitu. Kan yang tadi sudah Disinggung. disinggung sama Atalia nih. Kira-kira bagaimana? Maksudnya tuh bisa kita mengetahui kalau itu tuh
data pribadi kita yang kayak nggak boleh di-share tuh batasnya gimana gitu? Iya. Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi kita bisa lihat di undang-undang yang tadi udah aku bilang, itu diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana Oke. sudah dijelasin tuh Hasnanda Iya. mengenai apa aja sih yang masuk dengan data pribadi secara spesifik dan umum. Jadi teman-teman bisa buka undang-undangnya dan mencari tahu apa aja sih yang dibatasi untuk di-share ke halayak publik seperti itu. Nah, jadi hubungannya dengan sosial media di sini ada dua elemen. Yang Oke. pertama, apabila data pribadi ini disebarluaskan dalam lingkup sosial media atau internet gitu lah. Di sini jadi kenanya data pribadinya itu ke PDP, sedangkan wadahnya atau tempat dia disebarluaskan itulah yang dikenakan kepada Undang-Undang ITE itu sendiri. Seperti itu. Kira-kira biasanya yang tersering terjadi tuh penyebaran apa sih kali kalau boleh tahu? Kalau misalnya yang penyalahgunaan data pribadi itu mungkin kayak orang-orang pinjol, orang-orang Oh kayak nyebar KTP gitu Iya, ya? suka selfie pakai KTP ya gitu. Bener-bener kayak gitu. Pinjolnya di ACC itu atau enggak bisa klik link undian palsu, isi form yang enggak jelas. Bisa juga login pakai akun Google atau Facebook lah tanpa baca izin. Oke. Berarti bahaya banget ya itu ya. Karena kan di KTP itu ada nicknya kan. Nick itu kan bisa disalahgunakan juga. Oh iya sih, bener sih. Makanya kan kebanyakan orang foto Tapi kan KTP itu. akhir-akhir ini KTP tuh palsu ya? Kayak banyak yang palsu gitu, yang palsuin KTP itu kena juga nggak? Kira-kira? Itu bersangkutan dengan PDP itu sendiri. Jadi di Undang-Undang PDP itu diatur mengenai adanya pemalsuan data pribadi. Jadi yang bisa melaporkan itu nanti orang yang dipalsukan. Misal nih Hasna, KTP kamu tuh Dipakai. tapi itu KTP palsu. Nah, yang bisa untuk melaporkan hal itu hanya kamu dalam bentuk aduan seperti itu. Ngerti. Jadi kita harus hati-hati gitu ya buat data pribadi, jangan di-share sembarangan ke orang lain gitu, apalagi ke media sosial. Iya bener banget tuh. Nah tadi selain KTP tuh ada apa lagi sih data pribadi yang mungkin kita nggak boleh sebarin tuh? Ada contohnya nggak? Misal rekening boleh nggak? Oh iya. Rekening juga bisa. Oh iya. Oh iya. Atau yang sering kalian lihat sebenarnya kalau misalnya kalian punya teman-teman yang berkecimpung di dunia kesehatan nih, itu kan sebenarnya ada riwayat Penyakit gitu ya. kesehatan sendiri. Nah itu sebenarnya tuh nggak boleh disebar. iya. Karena ada perlindungannya. Itu termasuk salah satu data pribadi yang bersifat spesifik yang bisa kita lihat di Undang-Undang PDP-nya. Kayak alamat rumah juga kan. Iya. Alamat Iya. juga benar-benar. Biasanya di paket itu ada ya. Ya. Itu harus hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya alamat rumahnya tuh jangan lupa langsung dibakar gitu ya, biar hangus. Gunting-gunting. Atau spidol-spidol itu Oh bisa iya. Jangan dibuang sembarangan. benar. Paket nih dateng nih. Masuk ke segmen yang terakhir yaitu tentang penyalahgunaan AI di masa kini. Betul banget. Jadi kan AI kan banyak yang sedang booming gitu ya di Iya. media sosial, kayak penggantian muka orang gitu, terus juga mengenai kayak mungkin kayak kucing-kucing yang bisa masak gitu-gitu. Pokoknya AI itu lagi booming banget lah. Nah, di sini tuh banyak plus minusnya ya Iya. AI ini. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak kayak plusnya apa, minusnya apa yang mungkin bisa kita pelajari gitu? Jadi kali mungkin bisa. Kalau plusnya itu sih yang bisa kayak misalnya ada orang yang kehilangan keluarganya gitu. Jadi kayak itu bisa ngobatin rindu mereka terhadap keluarga yang hilang. Bisa juga Bener banget. Semangat gitu. buat tugas gitu buat anak-anak sekolah, cuman ya tetap bijak gunainnya. Cuman lebih banyak minusnya emang. Karena kalau minusnya itu ya tadi itu kayak bisa ngefitnah orang, bisa juga penipuan, ya. bisa ganti-ganti wajah orang padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Atau bahkan suara juga bisa. Nah, Kalau kayak disalahgunakan itu jadi negatif ya. Kecuali Iya. kalau misalnya kayak tadi yang bisa kayak pas keluarganya mungkin ada salah satu keluarganya yang udah meninggal terus kayak dihidupin lagi pakai momennya pakai AI itu malah bisa. Cuman kalau misalnya disalahgunakan jadi negatif Iya. gitu ya kalau kelebihan. nah penyalahgunaan ini atau minusnya lah ya kita minusnya itu bisa disebut sebagai defect tadi yang jelas sama kali. Oh, apa itu? Kayak pergantian wajah orang. Jadi misal sebenarnya di sini nih aku Sally, Hasna dan Lutfi, tapi tiba-tiba diganti nih, di switch dengan orang lain. Nah itu sebenarnya tuh bisa aja terjadi guys dengan adanya kecerdasan buatan itu. Mungkin itu minusnya karena banyak banget orang-orang yang terkecoh atas adanya video-video yang menyerupai orang-orang tertentu ini. Seperti itu.
Mungkin kalau misalnya contoh nih ya, sama Lutfi, kita kan pernah lihat adanya video mantan presiden kita Betul. itu yang beredar Oh iya. yang bisa berbahasa asing, padahal sebenarnya beliau tidak menguasai bahasa tersebut seperti itu. Oke. Nah minusnya lagi di kita cuman bisa dilindungi dengan undang-undang ITE dan PDP yang tadi kita sebutkan. Sedangkan undang-undang yang mengatur khusus mengenai AI itu belum ada di Indonesia. Mungkin sekarang Jadi gimana ya biar AI itu tidak disalahgunakan sama masyarakat gitu. Jadi batas-batasnya atau kayak hal-hal apa yang bisa kita pelajari. ya mungkin pencegahannya itu lebih kepada kita nggak boleh langsung percaya ya kepada hal-hal yang tadi disebarluaskan. Kayak tadi ya. Ya, video. Saring sebelum Oh ya, saring sharing. Gitu guys. Karena itu tadi riskan banget orang-orang ini Gampang tertipu. percaya. Iya, gampang percaya. Itu mungkin benar-benar salah satu langkah utamanya adalah tidak langsung percaya. Jadi harus divalidasi dulu apakah video atau informasi yang kita terima ini benar atau tidak, valid atau tidak Benar gitu ya. banget. Berarti harus lebih aware gitu ya teman-teman buat mengenai informasi-informasi yang kita terima gitu. Ya. Oke, nah udah nggak kerasa ya kita sudah di ujung segmen gitu ya. Mungkin dari Kali ataupun Atalia ada closing statement yang bisa disampaikan sama teman-teman kita yang lagi menonton di sini. Mungkin kalau dari aku bijak aja ya menggunakan kecerdasan buatan tadi. Dan jangan sampai terlena dengan adanya kemudahan-kemudahan di era digital ini. Ya yang serba instan ini ya. Kita harus tetap aware gitu ya. Betul banget. Mungkin sekali dari aku itu aja yang perlu diperhatikan. Kayak mungkin Kalau aku setuju juga sama dia. Jadi ya 11-12 lah. berarti disaring dulu ya sebelum di-sharing, harus dicerna dulu informasi yang kita dapat tuh kayak gimana, dan jangan asal berkomentar atau asal menyebarkan data orang, dan juga jangan asal menggunakan Informasi-informasi. benar. Jadi tetap harus disaring sebelum di-sharing. Mungkin tagline hari ini itu ya. Iya ya, mungkin itu ya. Apa lagi sekali lagi? Disaring sebelum di-sharing. Aku Asma Rifki Nabila. Dan aku Muhammad Lutfi Amiluddin. Aku Talia. Aku Kali. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.